Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan berbicara mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu banyak sekali yang ingin mengganti Pancasila. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibagi beberapa fase sejarah. Yang pertama ialah fase awal kemerdekaan. Yang kedua ialah fase Orde Lama. Yang ketiga ialah masa Orde Baru. Dan yang terakhir dan sampai sekarang ialah masa reformasi. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Pada masa ini banyak sekali terjadi pemberontakan dalam upaya mengganti ideologi Pancasila. Yang pertama ialah pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang jelas memiliki ideologi komunis. Kemudian yang kedua ialah pemberontakan DITII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia yang berideologi syariat Islam. Kemudian yang ketiga ialah pemberontakan RMS atau pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stevens Mukel. Tujuannya yaitu membentuk negara sendiri, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sarifuddin Parawiranegara dan V.C. Samuel. Pemberontakan ini bertujuan untuk memperbaiki pemerintahan Indonesia yang pada saat itu dinilai sangat menyusahkan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Tujuannya yaitu mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini bunyinya nomor 1 ialah membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua ialah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 50. Dan yang ketiga ialah segera akan dibentuk MPRS dan DPRS. Pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, penyimpangan yang terjadi ialah 1. MPR mengeluarkan TAP MPR yang isinya pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955. Dan yang ketiga ialah Presiden membentuk MPRS di mana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan Orde Lama ini berakhir dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan ini akhirnya menewaskan 7 jenderal Angkatan Darat dan berakhir pula masa Orde Lama dan beralih ke masa Orde Baru. Di masa Orde Baru ini Soeharto ditunjuk sebagai presiden kala itu, dan penyimpangan yang terjadi ialah 1. Presiden sebagai lembaga negara mengontrol semua lembaga negara yang lainnya. Yang kedua, tidak adanya kebebasan berpolitik dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, munculnya beberapa pelanggaran hak asasi manusia.
Reformasi ini menyebabkan rakyat tidak puas dengan pemerintahan kala itu, ditambah lagi adanya krisis moneter tahun 1998. Harga dolar naik yang akibatkan gejolak di masyarakat. Akhirnya mahasiswa menuntut Presiden Soeharto kala itu untuk mundur dari jabatannya. Kemudian beralih ke masa reformasi. Pada masa reformasi ini tentu banyak hal yang dihadapi oleh Pancasila. Yang pertama ialah kebebasan tanpa batas. Maksudnya banyak ideologi baru yang mengancam persatuan dan kesatuan. Mungkin sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Tapi ingat anak-anakku, sebagai warga negara kita harus bisa mempertahankan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.